Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dalam 100 tahun terakhir, dalam kerajaan Elang Emas, 3.000 galangan kapal semuanya telah selesai. Di 3.000 galangan kapal, total 300 juta pengrajin bekerja dilupakan. Jumlah kapal perang juga telah berkembang menjadi 30.000 raksasa. Di seluruh wilayah laut dari lomba domba iblis, dapat dikatakan bahwa Wan Fan berlayar dan berperang satu sama lain. Dalam menghadapi angkatan laut iblis yang kuat, cabang-cabang utama klan iblis dapat digambarkan sebagai tidak nyaman. Dalam hal klan iblis, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Hari ini, armada Beihai telah menjadi yang terkuat di antara klan iblis. Kekuatan ini merujuk bukan pada kekuatan tempur langsung, tetapi pada potensi perang dan bakat perang. Para pengrajin yang membangun kapal perang ini adalah semua pengrajin dari klan iblis domba asli. Battle cruiser yang dibangun olehnya setidaknya 3 kali lebih maju daripada battle cruiser yang dibangun oleh klan iblis. Ketika Zhu Hengyu akhirnya terbangun dari kelesuan, Raja Iblis Elang Emas, berdasarkan keterampilan bertarungnya yang luar biasa, bersaing dengan dua saingan lainnya untuk bersaing memperebutkan tahta Raja Iblis berikutnya. Dalam hal peperangan saja, Raja Iblis Elang Emas harus stabil. Namun, apakah seorang beku dapat naik tahta atau tidak, ia tidak hanya melihat manfaat perang. Jika semuanya begitu sederhana, itu bagus. Selama Anda mengukur pencapaian pertempuran semua orang, dan kemudian membandingkannya, Anda akan tahu siapa yang bisa naik tahta. Sayangnya, seseorang dengan prestasi militer yang luar biasa belum tentu cocok untuk menjadi seorang kaisar. Banyak prestasi perang yang tidak begitu ada di atas tahta, dan mereka telah melakukan perbuatan baik. Hanya setelah bangun, roh Zhu Hengyu masih sangat lemah. Setelah secara kasar memahami situasi tim utama, Zhu Hengyu memejamkan matanya lagi. Tapi kali ini, Zhu Hengyu tidak lagi dalam keadaan koma tetapi pergi ke kondisi lesu untuk mengembalikan kerusakan pada jiwanya dan mengembalikan kehilangan kekuatan mental. Selama lebih dari 100 tahun kelesuan, Zhu Hengyu benar-benar memulihkan ingatannya. Chu Xingyun adalah mantan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu sekarang adalah Chu Xingyun. Keduanya awalnya seseorang, hanya karena hubungan antara kapasitas otak banyak ingatan yang sementara disegel dalam jam kuno hitam. Setelah membangkitkan memori, meskipun Zhu Hengyu masih Zhu Hengyu, tetapi di dunia batinnya, hampir seseorang telah berubah. Mengingat setiap bit masa lalu, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Tetapi sampai sekarang, jiwa dan jiwanya sangat lemah. Hal ini diperlukan untuk memperbaiki kerusakan pada jiwa dan menebus kehilangan mental melalui tidur panjang. Adapun semua gangguan di dunia luar, itu pasti Zhu Hengyu masa lalu, yang tidak bisa melihatnya. Jika situasinya sangat kritis, ia pasti akan menanggung rasa sakit dan menyelesaikannya sesegera mungkin. Tapi untuk Chu Xingyun, ini hanya hal-hal sepele, bukan masalah besar. Setelah membangkitkan semua kenangan, Zhu Hengyu bukan lagi Zhu Hengyu yang asli. Meskipun tubuh ini memang tubuh klan domba iblis, tetapi tubuh ini sebenarnya hanya tubuh dari Chu Xingyun. Tidak bisa mengatakan, ambil tubuh babi, apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah babi? Dalam hal kesadaran diri, Zhu Hengyu pada saat ini tidak pernah menganggap dirinya sebagai anggota klan domba iblis. Tubuh Zhu Hengyu bukanlah dewa Zhu Hengyu. Dewa Zhu Hengyu adalah badan perang yang sempurna. Pada saat ini, tubuh perang yang sempurna telah bergabung dengan roh jam dari bel kuno Xuanze. Dengan kata lain, tubuh lonceng Dharma kuno yang dipadatkan dari jam kuno hitam adalah Dewa Zhu Hengyu. Ini hanya dari segi daging. Jika kita katakan dari jiwa, Zhu Hengyu adalah jiwa ras manusia, yang tidak diragukan lagi. Meskipun di zaman kuno, Zhu Hengyu pernah menjadi anggota klan naga, tetapi itu adalah identitas beberapa generasi yang lalu. Dalam kehidupan ini, Zhu Hengyu terlahir sebagai pribadi, dan ia akan menjadi anggota umat manusia. Tubuh Zhu Hengyu hanyalah tubuh Dharma untuk penahanan sementara. Apalagi, bagaimana Zhu Hengyu tertidur, bagaimana memulihkan kehilangan jiwa dan roh. Sisi lain, Raja Iblis Elang Emas, dalam persaingan tahta Raja Iblis, berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Proses persaingan spesifik sangat rumit, dan tidak cocok untuk diuraikan. Semua dalam semua, meskipun Raja Iblis Elang Emas memiliki latar belakang yang dalam dan keterampilan militer yang luar biasa, sangat disayangkan bahwa apakah Anda bisa tinggi atau tidak itu tidak pernah bergantung pada apakah Anda cukup kuat, atau pada kemampuan Anda, atau apakah Anda cukup luar biasa. Benar-benar melihat, adakah yang lebih kuat dari Anda? Apakah ada kredit seseorang lebih menonjol dari Anda? Tergantung juga latar belakang dan latar belakang Anda, sudah cukup untuk menghancurkan orang lain. Jelas, selain pahala militer, Raja Iblis Elang Emas memang luar biasa sampai ekstrim.
Segala sesuatu yang lain tidak memadai. Setelah persaingan sengit, Raja Iblis Elang Emas gagal dengan kelemahan lemah. Singgasana Raja Iblis akhirnya merindukannya. Kaisar Iblis ini dibawa pergi oleh Raja Iblis dari keluarga Gosauk. Raja Iblis Elang Emas tidak bisa membantu tetapi merasa cemberut. Masuk akal bahwa identitas dan statusnya, termasuk asal dan darah, tidak lebih buruk daripada siapapun. Tidak ada yang harus mampu bersaing dengan Raja Iblis Raja Wali Emas. Kali ini, alasan mengapa Raja Iblis Raja Wali Emas gagal bersaing sebenarnya untuk menyalahkan Zhu Hengyu. 3 kaisar setan elang emas yang terbunuh oleh Zhu Hengyu adalah nenek moyang Raja Iblis Elang Emas. 3 leluhur klan elang emas jatuh secara bersamaan, yang sangat melemahkan status klan elang emas di klan iblis. Dengan kematian 3 leluhur klan elang emas, status klan elang emas dalam klan iblis jatuh seketika. Meskipun itu masih salah satu dari 3 keluarga kerajaan utama klan iblis, kekuatan dan kekuatannya pada akhirnya pasti akan menurun. Jika dalam beberapa tahun ke depan, klan elang emas tidak dapat memiliki lebih banyak kekuatan ekaristi cahaya putih, status klan setan elang emas mungkin akan jatuh lagi dan lagi. Klan iblis Raja Wali Emas, yang menempati peringkat pertama dalam 3 keluarga kerajaan utama kini telah jatuh ke tempat kedua. Dan tahta pertama diambil oleh Gosauk. Karena ini, di antara pesaing Raja Iblis Raja Wali Emas, Raja Iblis dari suku Gosauk memenangkan kemenangan terakhir. Menjadi penerus pertama Kaisar Iblis berikutnya. Di bawah kekalahan tahta, Raja Iblis Elang Emas sangat kesal, tapi dia tak berdaya. Hal yang paling menekan Raja-Raja Wali Emas adalah 3 leluhur klan elang emas dibunuh oleh Zhu Hengyu. Hanya karena dia memenggal 3 leluhur elang emas, Zhu Hengyu juga jatuh dalam koma yang mendalam. Aku tidak tahu kapan dia akan bangun. Jika bukan karena Zhu Hengyu mengalami koma, Zhu Hengyu akan membantu dalam membuat saran, bahkan secara diam-diam. Posisi Kaisar Iblis ini adalah suatu keharusan. Iblis dan iblis itu berbeda. Ada seorang Kaisar Iblis di setiap cabang ras iblis. Ambil klan domba iblis misalnya. Kaisar Iblis klan domba iblis terbatas pada klan domba iblis. Iblis Kaisar klan domba iblis tidak dapat mengendalikan klan sapi setan dan klan serigala setan. Para pemimpin cabang utama klan iblis hanyalah Raja Iblis, dan mereka tidak dianggap sebagai kaisar. Anda dapat memiliki hingga 5 Kaisar Iblis. Mereka diberi nama sesuai dengan 4 arah timur, barat, selatan dan utara. Itu adalah Kaisar Selatan, Kaisar Utara, Kaisar Barat, Kaisar Timur. Adapun tengah dari 4 arah, itu adalah Kaisar Harimau Putih. Untuk klan iblis, Kaisar Harimau Putih adalah kaisar tertinggi. Meskipun Kaisar Harimau Putih biasanya tidak peduli, selama Kaisar Harimau Putih menonjol, ia memiliki otoritas absolut. Karena itu, ada 4 tahta klan iblis. Hak-hak setiap Kaisar Iblis terlalu besar. Keempat Kaisar Iblis berdiri berdampingan, tetapi identitas dan posisi mereka sama. Baru saja, di antara 4 Kaisar Iblis, salah satunya adalah Kaisar Iblis Gigi Roh, yang telah tiba di ekaristi cahaya putih dan memasuki medan perang pertempuran yang runtuh. Pada saat ini, bawahan dan kerabat Kaisar Tutut secara bertahap menyerahkan hak-hak mereka. Setelah pengiriman selesai, Kaisar baru akan mengambil alih semua hak dan secara resmi naik tahta. Kasihannya, Golden Eagle Monster King, dalam kompetisi ini, benar-benar dikalahkan. Setelah pengiriman Kaisar Iblis terakhir selesai, kenyamanan akan secara resmi diambil alih. Raja Iblis Elang Emas ingin menjadi lebih tinggi lagi, saya khawatir tidak akan memiliki kesempatan untuk menunggu selama puluhan juta tahun. Berbeda dengan domba iblis, sistem kelas iblis sangat ketat. Hanya Kaisar Harimau Putih yang bisa mengendalikan Kaisar Iblis. Kaisar Harimau Putih adalah yang tertinggi, pemilik bersama klan iblis. Terlepas dari apakah Kaisar Harimau Putih itu benar atau salah, tidak ada orang lain yang dapat melakukan hal yang sama. Dengan kata lain, setelah Anda menjadi Kaisar Iblis, pada dasarnya Anda bisa menjadi hari yang tidak Anda inginkan. Bagaimanapun, Kaisar Harimau Putih telah dilahirkan selama ratusan juta tahun. Macan putih tidak keluar, Kaisar Iblis dihormati. Selain itu, tidak peduli apakah itu benar atau salah, tidak ada yang bisa goyang. Kehilangan kesempatan ini, Kaisar Iblis Raja Wali Emas juga sangat tertekan. Hal paling marah tentang Kaisar Raja Wali Emas adalah, kedua pendukung besarnya sekarang tidak bisa diandalkan. 3 Raja Iblis Elang Emas semuanya mati dalam pertempuran, dan bahkan mayatnya tidak dapat ditemukan. Zhu Hengyu yang membunuh 3 Dewa Elang Emas. Zhu Hengyu juga terjebak dalam koma yang dalam dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Tertekan, Raja Iblis Raja Wali Emas kembali ke kerajaan Raja Wali Emas untuk pertama kalinya. Itu adalah domain dari setan domba asli. Perlu disebutkan bahwa wilayah kerajaan Elang Emas lebih dari 3 kali lebih besar dari domba iblis. Wilayah kerajaan Elang Emas ini tidak hanya mencakup 3.000 pulau dari klan moyang, tetapi juga lebih dari 7.000 pulau yang semula milik klan iblis. Total ada lebih dari 10.000 pulau. Dengan wilayah yang begitu luas, itu sudah cukup untuk dikembangkan Raja Iblis Raja Wali Emas. Setelah kembali ke wilayah itu, Raja Iblis Elang Emas mencoba yang terbaik untuk berkembang.
Dibatasi oleh larangan Zhu Hengyu, Raja Iblis Raja Wali Emas tidak berani membunuh orang-orang dari domba iblis. Semua orang dari klan iblis, meskipun mereka telah menjadi pelayan, terlibat dalam pekerjaan fisik yang berat setiap hari, tetapi setidaknya, kehidupan semua orang masih bisa dijamin. Seiring waktu berlalu, semua orang secara bertahap terbiasa dengan segala sesuatu. Saya bahkan berpikir bahwa tidak ada yang salah dengan ini. Meskipun Raja Iblis Elang Emas tidak membayar upah, dan tidak ada bonus atau sesuatu untuk dikatakan, tetapi bagaimanapun, itu harus memastikan bahwa orang-orang dari klan iblis dapat makan dan memakai mantel kan. Selain itu, selalu ada perbedaan dalam perawatan seberapa baik Anda melakukannya dan seberapa banyak Anda melakukannya. Setelah persaingan untuk tahta gagal, Raja Iblis Elang Emas memulihkan sistem gaji dan bonus orang-orang domba iblis. Dilakukan dengan baik, tidak hanya akan ada upah, tetapi juga banyak bonus. Itu di sini. Raja-Raja Wali Emas melakukan kesalahan dan membuat kesalahan yang sangat besar. Dia membayar terlalu banyak untuk gaji dan bonus. Raja Iblis Elang Emas tanpa sadar, menurut perlakuan klan iblis, pergi untuk membayar gaji dan bonus. Anda tahu, klan iblis menduduki seluruh benua barat. Ia memiliki begitu banyak sumber daya dan produk yang kaya sehingga klan domba iblis tidak dapat menyusul. Dari perspektif Raja Iblis Raja Wali Emas, ia hanya membayar sesuai dengan gaji jaminan hidup minimum Yaosu. Jumlah uang ini sebenarnya tidak banyak. Uang yang dibutuhkan hanya menempati 1/10 dari seluruh pendapatan kerajaan Elang Emas. Tetapi faktanya, penghasilan asli suku Moyang hampir 30% dimonopoli oleh keluarga besar dan pasukan. 60% sisanya pada dasarnya dikendalikan oleh Demon Ship Army. Pendapatan warga sipil domba iblis hanya menyumbang 1/10. Meskipun, terlepas dari masa lalu atau sekarang, gaji warga sipil dari klan iblis tidak 1/10, tetapi jangan lupa bahwa wilayah kerajaan Elang Emas sekarang 3 kali lebih besar dari klan iblis. Hanya ada 3.000 pulau di klan setan. Kerajaan Elang Emas memiliki lebih dari 10.000 pulau. Sumber daya dan propertinya lebih dari 3 kali lipat. Penghasilan orang-orang klan iblis telah melonjak lebih dari 3 kali, dan hampir 4 kali lipat. Dikonversi ke klan Moyang asli, gaji yang diterima oleh orang-orang klan Moyang telah menyumbang sekitar 40% dari total pendapatan klan Moyang. Hal yang paling menarik untuk semua orang iblis domba adalah bahwa jika pekerjaan dilakukan dengan baik, atau kontribusi besar dibuat. Nah, Raja Iblis Elang Emas memprakarsai bonus, itu benar-benar murah hati. The Golden Eagle Monster King tidak pernah takut Anda datang untuk mendapatkan uang, sebaliknya, yang paling ia takuti adalah tidak ada yang datang untuk mengambil uang. Jika tidak ada yang datang untuk mengambil uang, itu berarti semua orang tidak bekerja keras. Jelaskan bahwa tidak ada yang mencapai apapun, dan tidak ada prestasi telah ditetapkan. Akibatnya, perkembangan kerajaan Elang Emas jelas lambat. Raja Iblis Elang Emas selalu menjadi orang yang murah hati, dia tidak terlalu menghargai uang. Satu-satunya hal yang dapat memasuki mata Raja Iblis Elang Emas adalah perak emas dan emas hitam platinum. Tetapi sumber daya ini telah lama dicari oleh Zhu Hengyu. Selain itu, batu energi magis biasa, di mata Raja Iblis Elang Emas, tidak berbeda dari batu biasa. Lagi pula, klan iblis tidak dapat menggunakan batu energi ajaib. Bagi klan iblis, batu energi sihir hanyalah bahan bangunan yang mahal. Karena itu, ketika bonus dikeluarkan, Golden Eagle Monster King benar-benar membuang-buang uang dan tidak memperlakukan uang sebagai uang. Terutama, jika orang-orang dari suku Moyang bergabung dengan galangan kapal dan menjadi pengrajin pembuatan kapal, atau jika mereka bergabung dengan Angkatan Laut dan menjadi seorang prajurit Angkatan Laut. Nah, gaji yang mereka terima akan berlipat 3 atas dasar aslinya. Jika Anda menambahkan uang insentif masa perang dan uang belasungkawa setelah cedera, itu bahkan sejumlah besar uang. Keuntungan terbesar dari Raja Iblis Elang Emas adalah tidak ada gunanya bertanya pada batu ajaib. Bahkan jika dia mendistribusikan lebih banyak, dia tidak akan merasakan sakit hati sedikit pun. Dan elang emas itu tampan seperti harta perak, emas hitam, platinum. Ini sama sekali tidak berguna bagi orang-orang domba iblis. Bahkan jika monster elang emas rakus dan sepenuhnya memonopoli keempat sumber daya ini, orang-orang domba iblis tidak punya perasaan. Ngomong-ngomong, logam-logam ini bukanlah keharusan hidup. Dari dulu hingga sekarang, orang-orang dari suku Moyang pada dasarnya tidak pernah memiliki logam-logam ini. Secara umum, keempat logam ini dimonopoli oleh Departemen Militer dan digunakan untuk membangun kapal perang dan membuat baju besi. Setelah berhasil membangun kerajaan elang emas, Kaisar Setan Elang Emas dikembangkan kali ini. Meskipun logam yang diakumulasikan oleh suku Moyang selama bertahun-tahun telah dimusnahkan oleh Zhu Hengyu, tambang emas utama dan tambang perak, dapatkah mereka terus menambang? Secara khusus, emas hitam dan emas putih yang terkait di lubang batu ajaib membuat Kaisar Iblis Elang Emas bahagia. Apakah benar-benar baik memiliki kekayaan yang begitu besar di tangan Raja Iblis Elang Emas? Jelas ini bukan masalahnya. Hari-hari baik baru berlalu kurang dari 30 tahun. Ketika pesaing Golden Eagle Demon King, Gosok Demon King, akhirnya secara resmi naik tahta. Kaisar baru naik tahta dan memiliki hak untuk memilih wilayah untuk dijadikan rumah kaisar baru.
Tidak peduli wilayah Raja Iblis mana yang dipilih kaisar baru, pihak lain harus menyerah tanpa syarat. Demon Clan tidak akan saling memperlakukan. Raja Iblis yang menyerahkan wilayahnya dapat secara sewenang-wenang membuat wilayah baru di wilayah klan Iblis yang tidak dimiliki. Sebagai rival lama yang telah berkompetisi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Raja Iblis Gosok dan Raja Iblis Golden Eagle telah mengakumulasi terlalu banyak kontradiksi dan kebencian. Sekarang sulit menemukan peluang, kemana pihak lain akan pergi. Dan yang paling penting adalah, kerajaan elang emas dari monster elang emas terlalu gemuk. Di atas puluhan ribu kepulauan, meskipun sumber daya kepulauan tunggal masih relatif tandus, tetapi tidak tahan, jumlah pulau terlalu banyak. Wilayah kerajaan elang emas terlalu besar. Wilayah pulau itu sendiri sudah lebih besar dari kebanyakan Raja Iblis. Antara pulau dan pulau-pulau, ada laut yang tak berujung, bukankah itu sumber daya? Dan, yang paling mengasyikkan adalah, kerajaan elang emas memperbudak suku domba iblis, mendirikan 3.000 galangan kapal, dan membentuk 30.000 kapal perang lapis baja. Setelah Anda memilih tempat ini sebagai tempat tinggal Kaisar Iblis, Anda dapat terus memperluas atas dasar ini. Dengan lebih dari 30.000 kapal lapis baja pertempuran, klan setan Ox pasti bisa dimenangkan dengan mudah. Penghancuran klan serigala iblis hanya sekitar sudut. Setelah dua cabang setan telah dikalahkan, bukankah wilayah kerajaan elang emas meluas beberapa kali berdasarkan yang asli? Pikirkan dari sudut lain. Jika Kaisar Setan Gosok yang baru diangkat tidak memilih kerajaan elang emas, tetapi memilih wilayah Raja Iblis lainnya. Jadi, bahkan jika dia mengembangkan dan membangun dengan baik, apa gunanya? Dikelilingi oleh wilayah Raja Iblis lainnya, mereka tidak dapat menyerang dan menduduki satu sama lain. Paling-paling, itu hanya pembangunan ekonomi yang lebih baik. Tidak ada cara untuk memperluas wilayah. Juga tidak mungkin memberikan kontribusi. Dengan cara ini, Kaisar Iblis Gosok hanya bisa duduk dan menonton Kaisar Iblis Elang Emas terus memberikan kontribusi dan terus tumbuh dan berkembang. Untuk mengetahui, ini tidak semua tentang menjadi seorang Kaisar Iblis. Kaisar baru berada di posisi dan memiliki masa magang 300 tahun. Selama 300 tahun ini, ia harus membuktikan bahwa ia layak mendapatkan tahta Raja Iblis. Sekali 300 tahun, dia tidak melakukan apa-apa, atau, jika dia tidak bisa memuaskan markas tentara iblis. Kemudian, Departemen Tentara Iblis dapat menolak untuk memberinya tongkat Kaisar Iblis. Dengan cara ini, Kaisar Iblis Goblin yang baru diangkat, aku takut dia tidak bisa duduk di atas tahta sama sekali, dan dia langsung turun dari kantor. Jangan meremehkan masa magang 300 tahun. Sejak zaman kuno, saya tidak tahu berapa banyak Kaisar Setan telah jatuh selama masa percobaan ini. Ada prasyarat untuk menjadi Kaisar Iblis kecuali Kaisar Harimau Putih, yang tidak seorang pun dapat menekan. Itulah yang harus Anda lakukan untuk menjadi Kaisar Iblis. Sebelum berakhirnya masa magang 300 tahun, sebelum mengambil alih tongkat kerajaan Kaisar, itu sebenarnya bukan Kaisar Setan sejati. Sebenarnya, itu hanya Kaisar Iblis peserta pelatihan. Untuk benar-benar menjadi Iblis sejati, Kaisar Iblis dengan tongkat kerajaan Kaisar harus membangun cukup pahala untuk ras Iblis dalam 300 tahun. Oleh karena itu, Kaisar Iblis Gosok memilih wilayah kerajaan Elang Emas, yang dapat dikatakan multi-tujuan. Setelah menerima pemberitahuan dari tentara iblis, Raja Iblis Elang Emas tidak bisa menahan amarah. Beberapa cangkir batu giok berturut-turut, dia tidak bisa menahannya. Akhirnya, kerajaan Elang Emas didirikan. Tetapi tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Iblis Gosok menggerakkan mulutnya dan mengemas semua buah kemenangan untuk pergi. Dari awal hingga selesai, pihak lain tidak perlu membayar harga berapapun. Ini adalah tahta Kaisar Iblis. Jika Raja Iblis Elang Emas diganti, ia juga dapat berbicara langsung dan meminta kerajaan suku Gosok yang paling kuat dan terkaya, tanpa harus membayar harga apapun. The Golden Eagle Demon King sangat marah. Namun, tidak peduli seberapa marah Raja Iblis Raja Wali Emas, tidak mungkin untuk bertarung melawan tentara iblis. Apa yang membuat Raja Iblis Raja Wali Emas paling marah adalah, Kaisar Iblis Gosok, melalui Departemen Klan Iblis, mengeluarkan perintah kepada Raja Iblis Raja Wali Emas. Dari saat menerima keputusan kerajaan, Raja Iblis Elang Emas harus segera berangkat dan meninggalkan kerajaan Elang Emas. Belum lagi kekayaan dan uang, bahkan tidak ingin mengambil seorang prajurit pun. Setiap orang harus tetap di tempatnya dan menunggu Kaisar baru tiba dan mengambil alih segalanya. Menghadapi ini, Raja Iblis Elang Emas tidak marah tetapi tersenyum, Raja Iblis Gosok ini terlalu serakah. Namun, saya harus mengatakan bahwa pihak lain terlalu naif. Saya benar-benar berpikir, Raja Iblis Raja Wali Emas dapat menghapus segalanya dan menyapu semuanya, dan membangun kerajaan Raja Wali Emas dengan begitu lancar, itu semua kreditnya. Jangan katakan lagi, hanya berbicara tentang kerajaan Elang Emas, 30.000 kapal lapis baja pertempuran tidak berada di bawah kendali Raja Iblis Raja Wali Emas. 30.000 kapal lapis baja pertempuran ini milik 3.000 legiun Hangyu. 3.000 armada Hangyu, masing-masing dengan 10 kapal perang lapis baja, bersama-sama, ada 30.000.
Kerajaan elang emas, ladang sumber daya, lubang tambang, dan gua tambang batu ajaib di setiap pulau. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu ada di tangan setan elang emas yang tampan? Meskipun di permukaan, semuanya milik kerajaan elang emas dan Raja Elang Emas, tetapi pada kenyataannya, dari saat Raja Iblis Elang Emas memerintahkan 3.000 kapal perang iblis dan meninggalkan pelabuhan iblis, semuanya di bawah pengaturan Yinlinger. Jika bukan karena 3.000 armada Hengyu untuk duduk diam, akankah Anda benar-benar menjadi 3.000 kapal lapis baja Raja Iblis Raja Wali, dan dapat dengan aman mencapai wilayah Laut Iblis Domba? Dan, semua pulau domba ajaib akan ditempati di sepanjang jalan, dan kerajaan Raja Wali Emas akan didirikan. Di tangan 3.000 armada Hengyu, puluhan ribu kapal lapis baja pertempuran dapat dikuasai pada saat itu. Selain itu, bajak laut Hengyu juga mengendalikan lebih dari 3.000 kapal lapis baja pertempuran. 2 legiun besar bergabung bersama, dan ada sekitar 13.000 kapal perang lapis baja. Baik kecepatan dan pertahanannya jauh lebih baik daripada kapal lapis baja pertempuran lama dari klan iblis. Jika bukan karena Yinlinger untuk menyesuaikan dari itu, apa yang bisa dilakukan Raja-Raja Wali Emas? Aku takut begitu aku meninggalkan dermaga klan iblis, aku akan hancur. Memikirkan kaitan ini, Raja Iblis Elang Emas marah. Tidak hanya dia marah, tapi dia tertawa. Kerajaan Raja Wali Emas ini tidak berada di bawah kendalinya, ia hanya seorang raja yang terkenal. Tuan sebenarnya dari kerajaan Elang Emas sebenarnya adalah Zhu Hengyu. Zhu Hengyu sekarang orang yang sebenarnya adalah Yinlinger. Kaisar Iblis Gosok, yang memilih kerajaan Elang Emas sebagai stasiun, benar-benar buta. Golden Eagle King tidak pernah benar-benar mengendalikan negara. Bagaimana orang luar bisa mengambil kendali? Karena itu, setelah menerima perintah dari Departemen Tentara Iblis, Raja Iblis Raja Wali Emas tidak membuat perlawanan apapun. Berdiri langsung, di bawah pengawasan pengawas yang dikirim oleh Departemen Militer, ia pergi begitu saja. Sepanjang proses, dia bahkan tidak meninggalkan hukuman. 2 Raja Iblis yang dikirim oleh Departemen Militer juga sangat puas. Jika Golden Eagle King benar-benar dalam kesulitan, mereka benar-benar tidak mudah untuk dibersihkan. Bagaimanapun, ini adalah situs Raja Iblis Raja Wali Emas. Raja-Raja Wali Emas benar-benar ingin melakukan sesuatu, mereka tidak bisa menghentikannya, mereka hanya bisa kembali dan melapor kepada militer. Tetapi sebagai hasilnya, topi yang tidak berfungsi dengan baik akan melenturkan kepala mereka. Jika saya ingin membuat kemajuan di masa depan, saya khawatir itu akan sulit. Segera, Raja Iblis Elang Emas meninggalkan kerajaan Elang Emas dan bergegas ke markas tentara iblis untuk berbagai penyerahan. Di satu sisi, semua yang ada di kerajaan Elang Emas dipindahkan ke tentara. Kemudian Departemen Militer akan mentransfer segalanya ke Kaisar Iblis Gosok. Di sisi lain, Raja Iblis Elang Emas juga dapat memilih area dari peta Departemen Militer untuk membangun kerajaan Elang Emas baru. Semua prosedur harus ditangani di markas tentara iblis. Dalam pilihan situs, Raja Iblis Raja Wali Emas punya pilihan. Pada awal tahun itu, ketika Raja Iblis Elang Emas masih tampan, dia pernah dipindahkan dari armada Laut Utara. Pada saat itu, di bawah anjuran Zhu Hengyu, si elang iblis emas yang tampan memilih keretakan yang runtuh tempat kedua pedang dan domba iblis bertahan sebagai stasiun baru mereka. Sekarang, Ruptured Reef masih menjadi milik Raja Iblis Elang Emas. Pada saat itu, Zhu Hengyu pernah berkata bahwa akan sangat bagus jika semua wilayah di sekitar keretakan yang pecah dapat dihancurkan. Dengan cara ini, penunggang setan pedang ganda iblis domba bisa naik di padang rumput. Yang paling penting, itu cukup terpencil dan cukup terpencil. Meskipun propertinya memang sedikit tandus, lokasinya sangat bagus. Pertama-tama, ada sungai super besar yang mengarah langsung ke laut dan dapat digunakan untuk transportasi air. Kedua, dari sini, pergi ke kota manapun dari ras iblis, jaraknya tidak akan terlalu jauh. Tentu saja, sebagai tempat terpencil, transportasi darat sangat merepotkan. Di sekitar lembah keretakan yang runtuh adalah padang rumput tak berujung. Tanah di bawah padang rumput tidak sulit, tetapi rawa yang dalam. Di dalam rawa, ada banyak Warcraft Quagmire, yang kekuatannya menakutkan. Jika Anda ingin bolak-balik ke Rift Valley, jalannya sangat bergelombang dan terjal. Kebanyakan orang tidak memilih untuk pergi melalui darat, tetapi dengan air. Dari lembah keretakan yang runtuh, melalui jalur air yang membentang ke segala arah, Anda dapat mencapai posisi suku iblis kapan saja. Oleh karena itu, lembah keretakan yang runtuh dan padang rumput tak berujung di sekitarnya menjadi satu-satunya pilihan bagi Raja Iblis Elang Emas. Sampai sekarang, ada terlalu sedikit wilayah yang tidak memiliki pemilik. Meskipun ada banyak wilayah yang lebih kaya di sini, tetapi untuk runtuhnya lembah keretakan dan lalu lintas jalur air di segala arah, Raja-Raja Wali Iblis Emas tidak punya pilihan. Selain itu, di padang rumput di luar lembah keretakan yang runtuh, hutan tertutup rapat. Kayu bangunan yang diproduksi di rawa adalah bahan terbaik untuk membangun kapal, dan kekuatan dan ketangguhannya bahkan melampaui baja biasa. Dan beratnya hanya sepertiga dari baja. Sayangnya, kayunya terlalu keras dan sangat sulit ditebang.
Selain itu, di atas dataran rawa ini, gulma ada di mana-mana, dan tanahnya dalam di lumpur yang tidak mungkin diangkut. Meskipun ada banyak pohon yang dibangun di sini, itu sama sekali tidak dapat digunakan. Tapi untuk Raja Iblis Raja Wali Emas ini bukan masalahnya. Membangun hutan kayu memang sulit ditebang, tetapi ternyata bisa ditebang. Untuk transportasi, selama Anda memilih tempat ini sebagai stasiun, Anda dapat membuka jalan di atas rawa. Meskipun Ice Demon Heavy Industry telah mengembangkan kapal perang baja, tidak mungkin untuk membangun kapal perang baja skala besar. Salah satunya adalah bahwa waktu sudah terlambat. Kedua, tidak banyak logam langka. Dalam 100 tahun terakhir, jumlah kapal perang emas hitam hanya bertambah dari 64 menjadi 100. Tidak peduli berapa banyak, bukan tidak mungkin untuk membangun. Poin kuncinya adalah tidak ada banyak emas hitam. Jika diganti dengan paduan warna-warni, kekuatan dan kinerja juga kurang, terutama stabilitas itu benar-benar buruk. Tak lama, paduan warna-warni akan lelah. Secara relatif, emas hitam terlalu stabil. Itu diperbaiki sekali setiap 10 tahun dan sekali setiap 30 tahun, dengan kehidupan pelayanan puluhan ribu tahun. Bahkan jika umur tercapai, itu dapat dibangun kembali dan dibangun kembali, dan kapal perang emas hitam baru dapat dibangun kembali. Untuk kapal perang paduan warna-warni, ada terlalu banyak masalah. Ini diperbaiki setiap 3 tahun sekali dan setiap 10 tahun sekali, dan masa kerjanya hanya ratusan tahun. Setelah tes berulang, paduan warna-warni masih yang paling cocok untuk baju perang kapal perang. Jika tidak, meskipun jumlah paduan warna relatif besar, proses pemurnian paduan warna sangat rumit dan sangat lambat. Output dari paduan warna-warni sama sekali tidak cukup untuk membangun kapal perang paduan. Karena itu, pertempuran kapal lapis baja, bagaimanapun, adalah kekuatan utama perang laut selama puluhan juta tahun yang akan datang. Jika Raja Iblis Elang Emas dapat memotong Jianmu dan mengangkutnya, dan membangunnya menjadi kapal perang. Nah, setelah armor paduan warna-warni digantung, kekuatan seluruh kapal perang mungkin tidak kalah dengan kekuatan kapal perang paduan. Menurut tes dari Ice Demon Heavy Industry, kekuatan dan kekerasan dari kapal perang Jianmu akan mencapai 60% dari kapal perang emas hitam dan 80% dari kapal perang. Jika kapal perang yang begitu kuat dibangun dengan puluhan juta kapal, siapakah musuh di seluruh lautan? Lain kali, Golden Eagle Demon King bergegas ke Rift Valley, mengambil alih seluruh Plane of Destruction, dan mulai membangun kerajaan elang emas. Pada waktu bersamaan, Kaisar Setan Biru yang baru diangkat juga secara resmi telah tiba di Kerajaan Elang Emas, dan telah mulai mengambil alih semua kekuatan industri dan militer Kerajaan Elang Emas yang asli. Tentu saja, bawahan langsung dan Jenderal Raja Iblis Elang Emas, Kaisar Iblis Biru dari keluarga Gosok tidak akan dipertahankan. Setelah mengirim bawahannya dan mengambil alih departemen utama-utama, bawahan dan Jenderal Raja Iblis Elang Emas ditenggelamkan kembali ke Raja Iblis Elang Emas. Dengan kedatangan monster biru. Awalnya, Raja Iblis Raja Wali Emas berpikir bahwa Yinlinger akan segera melompat keluar, menyebabkan masalah bagi Kaisar Setan Biru dan mencegahnya mengambil alih kerajaan Raja Wali Emas. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Yinlinger tidak melakukan apa-apa. Hanya duduk dan menonton Blue Demon Emperor, mengambil alih semua industri besar dan legiun besar di tangannya. The Golden Eagle Demon King tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya. Tidak bisa menahan keraguan batinnya, Raja Setan Elang Emas bertanya pada Yinlinger. Hanya setelah pertanyaan ini Yinlinger memiliki rencananya sendiri. Jika ada gangguan langsung sekarang, Yinlinger benar-benar yakin bahwa Kaisar Iblis Biru akan menyentuh hidungnya dan pergi dengan wajah abu-abu. Tetapi sebagai akibatnya, dosa tidak ada pada Kaisar Iblis Biru. Semua orang hanya akan menyalahkan Raja Iblis Elang Emas karena kurangnya pemerintahan dan kendali yang tidak memadai terhadap tempat itu. Lagi pula, Kaisar Setan Biru baru saja tiba. Dia belum melakukan apa-apa. Bagaimana dia bisa menghitung kesalahan di kepalanya? Karena itu, bahkan jika Anda ingin membuat masalah, Anda tidak bisa segera melakukannya. Anda harus menunggu sebentar, dan menunggu sampai Kaisar-Kaisar Biru telah sepenuhnya menetap, dan kemudian mengambil alih, lalu meluncurkan. Katakan saja, Yinlinger adalah untuk sepenuhnya menghapus Raja Iblis Elang Emas. Bagaimanapun, Raja Iblis Raja Wali Emas tidak boleh dilibatkan. Semua kesalahan harus ditahan di kepala suku Gosok dan Kaisar Iblis Biru yang baru diangkat. Tentu saja, Yinlinger bukan hanya untuk ini. Untuk Yinlinger, dia juga akan mengambil kesempatan ini untuk menguji orang-orang dari Domba Iblis. Semua pengkhianat di klan Domba Iblis dipaksa keluar. Bagi mereka yang telah meninggalkan klan Domba Iblis dan menjadi digelapkan dengan klan Iblis, Yinlinger tidak akan pernah berhati lembut. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, dia harus mengusir semua pengkhianat di antara orang-orang klan Iblis. Orang seperti itu tidak layak bagi orang-orang dari klan Moyang. Setelah serangan diluncurkan, tidak ada dari orang-orang ini yang bisa bertahan, dan semua akan mati. Dengan bantuan tangan Kaisar Iblis Biru, Yinlinger harus sepenuhnya memurnikan klan Domba Iblis. Belum lagi, bagaimana mengambil alih wilayah baru dan bagaimana membangun kerajaan Elang Emas.
Di sisi ini, Kaisar Iblis Biru tiba di wilayah Laut Klan Domba Iblis, secara resmi mengambil alih kekuatan militer dan politik Kerajaan Elang Emas, dan mengganti nama Kerajaan Elang Emas sebagai Kerajaan Gosauk. Di dalam Kerajaan Gosauk, lubang tambang utama, ladang obat-obatan, dan tambang batu ajaib, semua milik keluarga kerajaan. Armada 30.000 elang emas juga dikendalikan oleh Komandan Kaisar Iblis Biru. Tetapi untuk sekarang, Panglima tertinggi, Wakil Komandan Kapal Perang, dan para prajurit di bawah tidak dapat digantikan. Lagi pula, ada terlalu banyak hal yang harus dihadapi oleh Kaisar Setan Biru. Bagaimanapun, Kaisar Iblis Biru hanyalah Kaisar Iblis baru, dan detailnya sangat kurang. Bahkan jika dia ingin mengambil alih 30.000 kapal lapis baja tempur, dia tidak memiliki cukup tenaga kerja untuk diangkat. Untuk saat ini, selama 30.000 kapal perang, dengarkan pengumumannya, ikuti perintah Kaisar Iblis Biru, itu sudah cukup. Butuh waktu lama untuk sepenuhnya mengendalikan angkatan laut besar ini, dan itu tidak akan selesai dalam 1 atau 2 tahun. Selain itu, Kaisar Iblis Biru juga khawatir bahwa tindakannya akan terlalu besar, yang akan menyebabkan pergolakan besar. Begitu Panglima tertinggi 30.000 kapal perang merasakan krisis dan bersatu melawannya, hasilnya tidak dapat diterima oleh Kaisar Iblis Biru. Untuk mengetahui, dia bukan seorang Kaisar Iblis sungguhan namun, sebenarnya, dia hanya seorang Kaisar Iblis yang dilatih. Suatu ketika Komandan 30.000 kapal perang bergabung dengan kerusuhan. Kemudian dia, Kaisar Iblis Traine, mungkin tidak akan pernah menjadi Kaisar Iblis yang sebenarnya. Melibatkan pasukan sebesar itu, setiap langkah harus hati-hati. Sedangkan untuk pengumpulan kekuatan, kita harus lebih berhati-hati. Secara umum, tidak mungkin menyelesaikan perubahan hak tanpa 10 tahun. Waktu perlahan berlalu. Setelah mengambil alih semua industri dan kekayaan, Kaisar Setan Biru akhirnya mulai mengambil alih segala sesuatu di Kerajaan Elang Emas dalam segala aspek. Perlu disebutkan bahwa bakat di bawah Kaisar Iblis Biru pada akhirnya terbatas. Untuk mengatur secara efektif klan Domba Iblis, dia harus memaksa beberapa orang klan Domba Iblis melalui intimidasi dan godaan untuk membantunya melakukan sesuatu. Adapun Jenderal Iblis dan Komandan di bawah Kaisar Iblis Biru, mereka semua berada di posisi tinggi. Yang disebut, satu orang mendapatkan jalan ayam dan anjing naik ke surga. Dengan Kaisar Iblis Biru berkuasa, para komandannya, jenderal, dan bidak semuanya bangkit. Meskipun Kaisar Iblis Biru relatif dangkal, tidak peduli seberapa dangkal, ada jutaan pion, dan ada puluhan ribu berbagai talenta kelas atas. Ketika ada lebih banyak orang, ada lebih banyak masalah dan lebih banyak konflik. Kaisar Iblis Biru sudah memegang kendali, tetapi klan Iblis adalah klan Iblis, mereka ingin makan daging. Makanan favorit mereka adalah daging iblis. Mengikuti Kaisar Iblis Biru, Komandan dan bidak Iblis yang mengambil alih Kerajaan Gosauk secara bertahap menjadi tidak mampu mengendalikan keinginan mereka. Ketika orang tidak memperhatikan, mereka diam-diam akan memburu dan membunuh beberapa orang dari suku Domba Iblis, dan memasaknya, lalu menikmatinya. Pada awalnya, tidak ada yang memperhatikan. Namun, dengan berlalunya waktu, populasi yang hilang dari klan Moyang meningkat, yang harus menyebabkan kepanikan dari klan Moyang. Terutama di banyak dari mereka, ketika pion klan Iblis memburu orang-orang klan Iblis, mereka bahkan terlihat dan diberitakan. Akibatnya, seluruh klan Setan Domba tiba-tiba menjadi panik. Orang pertama yang berburu suku Domba Iblis untuk memuaskan selera makan mereka tidak mungkin prajurit biasa. Bahkan, kelompok pertama tidak bisa menekan nafsu makan, diam-diam memburu beberapa klan Domba Iblis, diam-diam mencabut tulang mereka, menggoreng dan menggoreng. Itu adalah komandan dan jenderal di semua tingkatan di bawah Kaisar Iblis Biru. Mereka menangkap beberapa orang dari klan Domba Setan karena berbagai kejahatan ini tidak mengejutkan. Tetapi semua orang dari Domba Iblis yang dibawa pergi oleh mereka menghilang dengan aneh. Tidak ada yang melihat kehidupan, tidak ada yang mati, tidak ada yang pernah melihat mereka. Bahkan, orang-orang dari klan Domba Iblis yang telah dibawa pergi karena berbagai kejahatan telah dimakan tulangnya dengan bersih, dan mereka yang mati tidak bisa lagi mati. Menghadapi tindakan para komandannya, Kaisar Iblis Biru sebenarnya tahu. Tapi pepatah lama itu baik, tidak ada ikan sampai airnya jernih, dan tidak ada seorang pun ketika orang-orang terbaik. Kaisar Setan Biru masih harus mengandalkan mereka untuk membantunya mengelola sungai dan gunung-gunung besar. Beberapa kesalahan kecil dan masalah kecil dapat ditoleransi. Terutama di mata Kaisar Iblis Biru, klan Domba Iblis ini benar-benar makanan. Meskipun untuk saat ini, Anda harus menggunakan kekuatan klan Domba Iblis ini, tetapi ini seperti manusia, dan Anda harus menggunakan ternak tua untuk menarik gerobak. Setelah menarik mobil, tidakkah Anda ingin membunuh dagingnya? Tidak ada konflik sama sekali. Penggunaan Iblis Kaisar Biru terhadap klan Setan Iblis tidak lebih dari penggunaan. Setelah menggunakannya, adalah wajar untuk membunuh keledai dan burung itu bersembunyi. Bagaimanapun, makanan adalah makanan, dan nasib pamungkasnya masih ada di atas meja. Adapun para komandan di semua tingkatan di bawah rahasia, diam-diam berburu dan membunuh orang-orang dari Domba Iblis, meskipun Kaisar Iblis Biru tahu itu, dia menutup matanya dan pura-pura tidak tahu.
Bahkan, tidak ada masalah dalam melakukannya. Dengan dominasi yang kuat dari klan iblis, setan-setan dari klan domba iblis tidak dapat muncul. Makanan adalah makanan setelah semua. Sekelompok domba tidak dapat menolak sekelompok singa jantan. Tapi jelas bahwa Raja Monster Biru mengabaikan kekuatan Raja Monster Elang Emas. Secara khusus, dia mengabaikan kekuatan Yinlinger di belakang Raja Iblis Elang Emas. Apa yang dicari oleh Yinlinger adalah alasan utama. Bagaimanapun, dia harus mengeluarkan Raja Iblis Elang Emas. Jika Kaisar Iblis Biru diusir dari Laut Utara, maka dalam hal apapun, tanggung jawab tidak dapat jatuh di kepala Raja Iblis Elang Emas. Jika tidak, bukankah Kaisar Setan Biru mengambil kesempatan ini untuk sepenuhnya menghancurkan Raja Setan Elang Emas? Untuk benar-benar menghapus Raja Iblis Elang Emas, Yinlinger dan Zheng Xiaoyu dan yang lainnya telah merencanakan secara rahasia. Mencari kekurangan dan celah monster biru. Sekarang, celah dan celah ini akhirnya muncul. Tidak peduli ras mana, ada kebiasaan buruk, dan itu adalah bekerja naik turun. Sekarang Panglima dapat dengan sewenang-wenang memburu orang-orang dari klan Moyang, itu hampir menyenangkan. Kemudian Jenderal di bawah komandan pasukan, secara alami juga harus banyak belajar, menangkap beberapa orang klan solusi Moyang rakus. Para jenderal semua tertangkap, dapatkah para kapten dari semua tingkatan juga membuka? Kapten telah membuka, sehingga sebagai prajurit dari tim yang sama, selalu mungkin untuk minum sup tanpa meminta daging. Di bawah Kaisar Iblis Biru, ada jutaan tentara. Jika satu orang memburu orang-orang domba setan suatu hari, maka jutaan orang akan hilang. Bagaimana bisa gerakan sebesar itu tidak diperhatikan oleh orang-orang dari klan iblis? Andai saja komandan dan jenderal di bawah Kaisar Iblis Biru melakukan ini, mungkin masih bisa ditekan. Tapi Yinling tidak bodoh, bagaimana mungkin dia tidak mengambil kesempatan untuk membuat gelombang? Di bawah pengaturan Yinlinger, semua diterima dan disewa oleh klan setan, dan pada gilirannya berurusan dengan pengkhianat rekan senegaranya klan setan, semua dipenggal. Saya tidak meninggalkan pekerjaan. Dalam hati Yinlinger, tidak ada kebaikan dan moralitas untuk dibicarakan. Bagi Yinlinger, selama tujuan dapat tercapai, selama tujuan strategis dapat dicapai, semua cara dapat digunakan. Yinlinger diam-diam memancarkan banyak elit dari klan domba iblis, semua membesar-besarkan tindakan Kaisar Setan Biru, dan membesar-besarkannya 10 kali lipat. Jika ini murni rumor, itu tidak berguna, terlalu mudah untuk dibongkar. Namun, klan domba iblis selalu sangat mudah untuk dikipasi. Kedua, apa yang Yinlinger sebarkan bukanlah rumor, itu hanya dibesar-besarkan. Dari perspektif orang-orang domba iblis, pada dasarnya semua orang dapat mengkonfirmasi bahwa ini bukan rumor. Satu-satunya hal yang tidak dapat dikonfirmasi adalah pikiran sebenarnya dari monster biru, dan skala bencana ini. Tapi sekarang, rumor yang disebarkan oleh Yinlinger langsung membuat panik semua orang. Tidak ada yang bisa menilai kebenaran rumor itu. Bagaimanapun, Yinlinger adalah penguasa Departemen Jiwa. Dia paling tahu bagaimana jiwa manusia mudah tertipu. Rumor yang ia sebarkan dapat digambarkan sebagai 3 salah dan 7 benar. Satu-satunya bagian dari rumor hanya terletak pada skala, yang lainnya benar. Semua orang tahu bahwa Yinlinger tidak berbohong. Dia hanya meningkatkan kepanikan setiap orang sebanyak 10 kali. Di bawah kipas Yinlinger, atmosfer yang kaya akan teror muncul di dalam klan domba iblis. Kaisar Setan Biru juga sangat menyadari bahaya, jadi dia memesan pertama kali dan memasang pengumuman. Dilarang bagi klan iblis untuk memburu orang-orang klan domba iblis, dan pelanggar akan dipotong. Sangat disayangkan bahwa monster biru masih menemukannya terlambat. Jika tidak ada Yinlinger, maka dia mungkin masih bisa mengendalikannya. Tetapi tidak ada jika. Keberadaan Yinlinger adalah fakta yang tidak bisa diubah. Dalam beberapa bulan ke depan, Yinlinger memilih 3000 Raja Iblis dari Kaisar Iblis Biru, dan menanamkan ular Shen Luo Yin ke lautan pengetahuan mereka. Dengan bantuan 3000 Raja Iblis yang telah sepenuhnya dikendalikan ini, mereka dengan gila memburu semua binatang buas yang telah mengkhianati suku domba iblis, yang bersedia menjadi anjing elang dari Kaisar Iblis Biru, dan membunuh rekan-rekan sebangsa dengan rekan-rekan sebangsa dari suku domba setan. Selain itu, sebagian besar waktu, mereka tidak membawa orang, hanya untuk berburu di tempat di depan orang-orang dari iblis ras. Kemudian dia menyeret tubuhnya sampai habis dan membawanya pulang untuk memasaknya. Menghadapi pemandangan ini, Kaisar Iblis Biru benar-benar tercengang. Hanya ada lebih dari 3000 Raja Iblis di bawah komandonya. Sebelumnya, 3000 Raja Iblis ini sangat mendukungnya. Benar-benar dapat dikatakan dilarang, dan sangat taat. Alasan mengapa Kaisar Setan Biru dapat berhasil mengandalkan dukungan kuat dari 3000 Raja Iblis ini. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa sekarang, dia tidak bisa mengendalikan 3000 Raja Iblis. Dia dengan jelas memerintahkan bahwa pembunuhan orang-orang klan iblis dilarang. Namun, 3000 Raja Iblis ini diabaikan, jadi aku masih memburu dan membunuh orang-orang dari klan Moyang di jalan. Ini benar-benar mengguncang aturan Kaisar Iblis Biru. Kaisar Setan Hijau mengeluarkan 3 perintah kekaisaran berturut-turut.
Namun, 3.000 Raja Iblis selalu acuh tak acuh, jadi aku masih memburu orang-orang dari domba iblis. Karena terlalu keras, itu bahkan membuat Departemen Tentara Iblis khawatir. Tentara Iblis mengirim tim investigasi dan tiba di kerajaan Gosok untuk menyelidiki dan memahami masalah ini. Menghadapi tim investigasi Departemen Tentara Iblis, 3.000 Raja Iblis fasih berbicara. Ini adalah Kaisar Iblis Biru yang diam-diam menyetujui bahwa semua orang dapat memangsa klan domba iblis. Sekarang ada yang salah, tidak bisakah mereka memukul pantat di bawah-bawahan mereka? Memang, 3.000 Raja Iblis juga membunuh orang-orang dari domba iblis. Pertanyaannya sekarang adalah bahwa bahkan prajurit biasa dapat dibunuh secara sewenang-wenang. Dihadapkan dengan 3.000 ucapan Raja Iblis, markas Tentara Iblis meluncurkan penyelidikan. Setelah hanya sedikit penyelidikan pada struk biasa, hasilnya keluar. Jelas, seperti yang dikatakan 3.000 Raja Iblis. Pembunuhan orang-orang klan Moyang pada awalnya adalah masalah persetujuan terhadap Kaisar Iblis Biru, bahkan perjamuan Kaisar Iblis Biru sendiri menggunakan tulang dan otot orang-orang klan Iblis. Adapun, mengapa 3.000 Kaisar Iblis terus memburu orang-orang domba iblis mengikuti perintah Kaisar Iblis Biru? 3.000 Kaisar Monster juga memberikan penjelasan. Kaisar Setan Biru memang memerintahkan agar tidak boleh memangsa orang-orang dari domba iblis. Namun, sejak Kaisar Setan Hijau memerintahkan, mereka belum memangsa orang-orang dari domba iblis. Apa yang mereka tangkap dan buru tidak lebih dari gerombolan perusuh yang dirampok oleh api. Mereka hanya saling berpegangan dan memenjarakan mereka, di mana ada predasi. Para mafia itu masih dipenjara, mereka bisa diverifikasi kapan saja. Menurut 3.000 pernyataan Kaisar Iblis, penyelidik militer mengonfirmasinya setelah sedikit verifikasi. Apa yang dikatakan 3.000 monster-monster itu benar. Sebagai gantinya, ia harus mencari politiknya. Tidak bisa dikatakan bahwa ada preman yang kejam di jalan, mereka juga membuka satu mata, menutup satu mata, bukan begitu. Semakin banyak momen seperti itu, semakin banyak Raja Iblis ini harus berdiri. Karena itu, tidak peduli dari sudut pandang mana, 3.000 Raja Iblis ini tidak bertanggung jawab. Apa yang benar-benar membuat kesalahan adalah Kaisar Iblis Biru, yang memanjakan semua orang dalam predasi sembrono dari orang-orang domba iblis. Sekarang semuanya menjadi terlalu berantakan, dia tidak bisa memperbaikinya lagi, alih-alih dia mengikat topinya di kepala orang lain. Jika bukan karena 3.000 Raja Iblis mengubah ombak, saya tidak tahu akan seperti apa sekarang. Ini adalah akhir dari investigasi. Tetapi pada saat ini, sesuatu terjadi. 30.000 kapal perang di bawah kerajaan Gosok secara kolektif memisahkan diri dari kerajaan Gosok. Alasannya adalah bahwa dalam 3 bulan terakhir dan lebih dari 100 hari, ada lebih dari 30 juta orang dari klan Moyang, dan entah bagaimana mereka hilang. Tidak ada yang hidup, tidak ada yang mati, tidak ada yang mati. Rata-rata, lebih dari 300.000 orang hilang setiap hari. Selain itu, setidaknya sepertiga dari mereka dibawa pergi di bawah pengawasan orang-orang domba iblis, dan keberadaan mereka tidak diketahui. Jika hanya ada sedikit penghilangan, mungkin ada alasan, tapi sekarang, penghilangan lebih dari 30 juta orang tidak bisa disembunyikan lagi pula. Jika mereka semua ditahan, di mana penahanannya? Di mana ada begitu banyak kandang yang dapat menampung lebih dari 30 juta orang dari ras setan. Berdasarkan berbagai tanda dan bukti, domba iblis telah mencapai kesimpulan. Orang-orang yang hilang dari klan domba iblis telah dipetik dan bertulang, dimasak menjadi makanan lezat dan memasuki perut klan iblis. Bahkan pion dari klan iblis tidak menghindari ini sama sekali. Saat ini, banyak pion klan setan sering menyeret orang ke lorong-lorong di jalan, dan membantai orang-orang domba iblis di sudut-sudut gelap. Kemudian keluarkan tulang yang bermanfaat. Hanya darah di lantai dan jeroan ayam itik yang tidak berguna berserakan di tanah. Mulai sekarang, orang-orang dari klan setan domba tinggal di neraka. Tidak ada yang tahu apakah korban berikutnya adalah dirinya sendiri. Tim investigasi tentara iblis belum pergi. Namun, kekacauan dalam kerajaan Gosok sudah di luar kendali. Jika saya dulu hanya mendengarkan kata-kata palsu, jadi sekarang, di dalam kepulauan domba setan asli, semua orang telah menyaksikan dan mengalami semua ini secara langsung. Membakar, membunuh, merampok, menjarah, perzinahan, pencurian. Pion bawah klan iblis pada dasarnya tidak melakukan apa-apa. Untuk menghindari kebingungan dengan Yinling yang dirasakan oleh manajemen puncak iblis, Yinlinger telah mengambil kembali 3.000 Raja Iblis untuk mengenali ular Shen Luo Yin di laut dan melepaskan kendali atas 3.000 Raja Iblis. Karena itu, dalam perasaan tim investigasi militer, 3.000 Raja Iblis ini benar-benar teliti dan tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan, mereka berani, berjuang untuk jiwa mereka, dan menerima siksaan markas tentara iblis. Di bawah eksekusi sang master yang dikirim oleh Departemen Militer, hati dari 3.000 Raja Iblis, tetapi rasa bersalah, akan ada gangguan jiwa, dan mereka akan menjerit. Tapi yang jelas, 3.000 Raja Monster itu benar-benar setia kepada Raja Monster Biru. Apa yang mereka lakukan hanya dilakukan oleh Yinlinger. Sekarang, mereka tidak memiliki bagian dari ingatan mereka sendiri.
Karena itu, di bawah siksaan jiwa, semua orang berlalu dengan lancar. Setelah menyerahkan kendali atas 3.000 Raja Iblis, Yinlinger menoleh untuk mengendalikan bidak setan biasa. Di bawah kendali Yinlinger, semua pengkhianat yang mengkhianati klan domba iblis dan membantu klan iblis untuk menyakiti rekan senegaranya dari klan domba iblis semuanya mendapat hadiah buruk. Akhirnya, semua orang dari klan iblis akhirnya terbangun sepenuhnya. Setan itu untuk memakan orang. Tidak peduli seberapa mengesankan permukaannya, ide sebenarnya dalam hati saya adalah memperlakukan mereka sebagai makanan. Jika mereka tidak melawan, cepat atau lambat mereka akan dibantai oleh klan iblis. Sekarang, 3.000 armada tak kenal takut dari kerajaan Gosok telah resmi meninggalkan kerajaan Gosok. Armada takut adalah armada 10 kapal perang. 3.000 armada kelas yang tak kenal takut telah mencakup semua 30.000 kapal lapis baja pertempuran di kerajaan Gosok. Kaisar Setan Biru benar-benar panik. Jika waktu bisa kembali ke masa lalu, ia pasti tidak akan menyetujui tentara di bawah komandonya untuk memburu orang-orang dari domba iblis. Sekarang, dia tidak berdaya. Beberapa perintah kekaisaran dikeluarkan berturut-turut, tetapi mereka tidak dapat menahan para prajurit di tingkat akar rumput. Seperti pepatah lama, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Orang-orang domba iblis mendengarnya dengan telinga mereka sendiri dan melihat tindakan setan yang mundur dengan mata kepala mereka sendiri. Dengan cara ini, tidak mungkin untuk menipu mereka lagi. Untuk sementara, semua orang domba iblis menutup pintu dan menolak untuk pergi bekerja. Semua orang bersembunyi di rumah, berdoa ke surga. Berdoalah agar leluhur setan mengasihani bangsanya dan menyelamatkan semua orang dari air. Kemudian, tepat saat ini, di atas monumen bermuka 6, Yinlinger secara resmi mengeluarkan pemberitahuan atas nama armada Hengyu. Para prajurit yang disebut klan iblis berkumpul bersama untuk mengusir klan iblis dan mereproduksi kemuliaan klan iblis. Ketika pengumuman ini dikeluarkan, Komandan 3.000 armada yang tak kenal takut menanggapi panggilan Zhu Hengyu. Hanya armada Hengyu yang dengan sepenuh hati didedikasikan untuk perlombaan domba iblis. Hanya armada Hengyu yang bisa menyelamatkan domba iblis. Armada Hengyu, yang telah dibubarkan, sekali lagi berkumpul bersama. Setelah 100 tahun, 3.000 armada Hengyu bertambah 3 kali lipat. Awalnya hanya ada lebih dari 10.000 kapal perang dan ratusan juta tentara, sekarang jumlah kapal perang telah mencapai lebih dari 30.000, dan jumlah prajurit melebihi 300 juta. Kekuatan Angkatan Laut Kerajaan Hengyu telah 3 kali lipat dalam 100 tahun. Ini lebih dari 30.000 kapal perang ini semuanya baru dibangun, kapal perang terbaru. Tidak hanya lambung kapal digantung dengan baja paduan, tetapi juga semua bagian kapal yang memuat muatan bukan lagi bagian kayu, dan semua diganti dengan bagian paduan. Kinerja keseluruhan kapal perang ini telah 3 kali lipat dibandingkan 100 tahun yang lalu. Adapun lebih dari 100 tahun yang lalu, lebih dari 10.000 kapal perang armada Hengyu sekarang semuanya dijual dengan harga setengahnya, dan diberikan kepada para perompak di bawah Komandan Fang. Hari ini 100 tahun kemudian, grup bajak laut yang dipimpin oleh Roger sudah memiliki lebih dari 10.000 kapal lapis baja pertempuran. Ada ratusan juta tentara bajak laut di bawah komandonya. Adapun Taring, dan 100 kapal perang hitam emas di bawah komandonya, mereka tersembunyi di kegelapan dan mengendalikan bajak laut di belakang layar. Menghadapi perubahan seperti itu, ras iblis benar-benar panik. Tindakan retrograd Kaisar Setan Biru benar-benar membuat marah klan domba iblis. Dalam kasus ancaman serius terhadap kehidupan, tindakan klan domba iblis dapat diharapkan. Meskipun dikatakan bahwa perencana Kaisar Setan Biru mencoba untuk melalaikan tanggung jawab mereka kepada Raja Setan Elang Emas, tetapi pada kenyataannya, pot hitam ini tidak dapat didorong keluar. The Golden Eagle King terlalu malas untuk mengganggu. Apapun yang ingin mereka katakan, katakan saja. Jika Departemen Tentara Iblis benar-benar percaya bahwa Raja Iblis Elang Emas bertanggung jawab, maka dia tidak akan melawan dan bersedia menerima semua sanksi dan hukuman. Faktanya, Departemen Tentara Iblis benar-benar tidak berani melakukan ini. Kebenaran masalah sudah jelas. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.